hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau beri, pemeliharaan-Mu ajaib. Kami akan merenungkan firman-Mu, tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut firman-Mu,
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini masih dalam momen kebangkitan Tuhan kita. Dan kita tahu bahwa itu tidak dapat disangkal. Tuhan kita bangkit dan hidup. Kita harusnya bersukacita dan memang harus bersukacita. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan memberikan renungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Markus 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ayat 8, "Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan memberikan kita harapan yang baru. Dari kisah ini kita bisa melihat beberapa hal. Bahwa kebangkitan Tuhan yang pertama melenyapkan ketakutan. Manusia pada intinya secara umum, khususnya orang-orang yang tidak percaya Yesus, takut akan kematian. Sehebat-hebatnya manusia, pemimpin-pemimpin dunia, pada saatnya mereka akan menghadapi namanya kematian. Tidak ada namanya obat atau ramuan ajaib yang bisa hidup abadi. Tidak ada, saudara. Zaman dulu memang ada pemimpin-pemimpin yang mencari ramuan ajaib supaya hidup kekal, hidup abadi, awet muda dan sebagainya, saudara. Tapi tidak ada. Pada ujungnya semua manusia pasti mati, saudara. Karena itu bagi kita orang percaya, kematian bukan sebagai sebuah hukuman. Bagi orang yang tidak percaya, kematian sebuah hukuman. Karena mereka setelah mati, mereka akan binasa selama-lamanya di dalam neraka, dalam siksaan yang kekal. Tapi bagi orang percaya, kematian itu sudah dikalahkan Kristus. Karena Kristus tidak mati untuk selamanya, hanya 3 hari saja. Dan setelah itu, Yesus bangkit. Yesus yang mati selama 3 hari, Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Demikian pula kita orang percaya, kematian hanyalah jalan menuju pada hidup yang kekal. Poin pertama yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan ketakutan itu dilenyapkan. Ketakutan untuk hal yang terbesar yaitu kematian dilenyapkan. Untuk apa lagi kita takut untuk hal-hal yang lain? Kalau kematian saja dikalahkannya dan kita diberikan hidup yang kekal, untuk apa kita takut dengan hal-hal yang lain? Bukan saja ketakutan itu dilenyapkan, tapi kita lihat tadi di dalam pembacaan firman Tuhan, bagaimana Maria dan teman-teman, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka tidak takut untuk pergi ke kubur. Kenapa mereka tidak takut untuk pergi ke kubur? Karena mereka memiliki pengalaman bersama Tuhan. Mereka memiliki saya mengatakan petualangan bersama Tuhan. Artinya begini, Tuhan pernah melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Itu yang membuat mereka sangat bersemangat untuk mereka pagi-pagi benar mendatangi kubur itu dan hendak meminyaki Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Maria dan teman-teman punya pengalaman pernah ditolong Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan terjadi atas mereka. Itu yang membuat mereka tidak takut pergi ke kubur. Kalau zaman sekarang orang mengatakan di kubur banyak setan. Enggak, saudaraku. Enggak, di kubur banyak mayat, iya. Kalau setan tidak hanya di kubur, di gudang ada, di rumah ya ada, di pabrik ada, di sekolah ada, saudaraku ya. Tapi bagi kediaman orang benar selalu ada hadirat Tuhan dan tidak ada setan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang benar mengusir segala setan. Kembali kepada firman Tuhan tadi. Maria dan teman-teman pernah mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga mereka memiliki tekad untuk mereka pagi-pagi benar mendatangi kubur itu untuk meminyaki Yesus. Saat mereka tahu Yesus bangkit, mereka penuh sukacita. Mereka sampai-sampai, saya memakai bahasa sehari-hari, ketenggengen, terkejut bukan sesuatu yang bagaimana, tapi terkejut gurunya bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Tapi bukankah tadi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Loh, itu kok ada ya mereka takut. Saudara, di ayat 8 ini kata mereka itu takut bukan arti yang negatif. Kadang takut itu kalau kita mendengar kata takut selalu disandingkan dengan marah. Takut akhirnya marah. Takut akhirnya sakit. Takut kadang disandingkan dengan kesedihan. Takut ditinggalkan orang yang dikasihi terus sedih, putus cinta dan sebagainya. Takut disandingkan dengan pemberontakan. Takut kalau jabatannya digeser maka dia memberontak. Takut kalau di demo maka dia marah. Biasanya kalau kita mendengar kata takut selalu dalam pemikiran kita muncul hal-hal yang negatif. Tapi takut di dalam ayat ini tidak, saudara. Justru di dalam ayat ini takut mereka itu takut yang penuh sukacita. Takut yang penuh dengan ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga selain kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, seperti yang tadi kita baca. Takutnya bersanding dengan sukacita. Matius pasal 28 ayat 8. Matius pasal 28 ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Jadi ketakutan itu dilenyapkan, digantikan sukacita yang besar. Poin pertama yang saya sampaikan, saudara jangan takut. Tuhan kita mengalahkan kematian, Dia bangkit dan hidup. Kita pun tidak ada yang perlu kita takutkan, karena Tuhan yang kita sembah berkuasa dan dahsyat. Jangan takut akan apapun juga. Hidup benar sesuai firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Seperti Maria dan teman-teman pernah ditolong Tuhan, kita pun dulu juga pernah ditolong Tuhan. Hari ini juga Tuhan tetap sanggup menolong kita. Besok, lusa, dan selamanya Tuhan tetap sanggup untuk menolong kita. Jangan takut, bersukacitalah. Bersukacitalah. Yang kedua dikatakan demikian, saudara. Pesan yang kedua adalah begini. Ayat ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Oke, sampai di sini dulu. Yang saya sampaikan untuk poin kedua adalah kebangkitan Kristus tidak hanya melenyapkan ketakutan dan memberi sukacita, tapi juga kebangkitan Kristus memberi kita pesan. Pesan apa itu? Pesan bahwa Yesus sudah bangkit, pesan bahwa Dia mengalahkan maut, pesan bahwa kita punya juru selamat. Itulah pesan Paskah, saudara. Artinya di poin kedua ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan jadi penonton, jadilah peserta. Jangan jadi orang yang hanya menyorai orang-orang lain, tapi seharusnya kita yang turut
menyampaikan pesan itu, yaitu pesan Injil, pesan tentang Yesus, pesan tentang Juru Selamat. Jangan sampai di dalam hati kita, pikiran kita mengatakan, oh itu kan tugasnya hamba Tuhan, tugasnya para pendeta. Oh tidak, saudara. Siapa Maria dan teman-teman ini? Apakah mereka pendeta? Apakah mereka hamba Tuhan? Mereka hanya orang biasa. Bahkan mereka bukan murid-murid Yesus. Maria dan teman-teman ini hanya orang biasa. Tapi mereka menyampaikan pesan. Itulah perintah Tuhan, sampaikan pesan. Dan mereka menyampaikan pesan. Segera mereka menyampaikan pesan. Saudara dikasih Tuhan, menyampaikan pesan Injil tidak hanya tugas para hamba Tuhan. Semua orang percaya punya tugas menyampaikan pesan Injil. Menyampaikan siapa Yesus. Dialah juru selamat kita yang sudah datang ke bumi untuk menebus kita dari dosa, mengampuni kita, memberi kita hidup, rela disalib mati ganti kita, dan pada hari ketiga dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, sampaikan pesan Injil ini. Inilah poin kedua. Jangan jadi Kristen yang katanya, oh iya katanya pendeta ini, oh iya katanya teman saya, oh iya katanya ini, katanya ini. Kita jangan jadi Kristen katanya. Kita harus menjadi Kristen nyatanya. Sekali lagi saya ulang, jangan jadi Kristen katanya, jadilah Kristen nyatanya. Artinya engkau sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau sendiri mengalami sebuah pengalaman, petualangan bersama Tuhan. Itu yang bisa engkau sampaikan. Itu yang bisa kita sampaikan, sudah dikasih Tuhan. Bagaimana Pak saya bisa menyampaikan Injil? Setiap orang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang menyampaikan pesan Injil melalui mimbar, lewat khotbah. Tapi ada juga seorang dokter yang menyampaikan Injil secara tidak langsung lewat tempat prakteknya. Saya pernah mendatangi tempat praktek seorang dokter, dan di sana dikumandangkan lagu-lagu, saya dengarkan, oh lagu-lagu rohani. Itu cara, saudaraku, sehingga setiap pasien dari berbagai kalangan, dari agama apapun datang ke situ mendengarkan lagu-lagu rohani. Ada juga artis-artis yang mereka tidak malu, mereka mengatakan bahwa hidup mereka sukses berhasil karena Tuhan Yesus Kristus. Ada juga para pedagang atau orang punya toko atau siapapun itu, pemimpin perusahaan yang bisa menyampaikan Injil dengan cara mereka. Bahkan saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sebuah pabrik, yang mana pemimpin pabrik itu, pemimpin perusahaan itu seorang yang cinta Tuhan, dan dia mengajak karyawan-karyawannya untuk seminggu sekali untuk dapat beribadah, mengundang siapapun itu, mau Kristen mau tidak Kristen, diundang untuk hadir. Saudaraku, itu cara secara halus bisa menyampaikan Injil. Setiap orang dipakai Tuhan secara berbeda-beda. Secara berbeda-beda. Yang penting pesan Injil itu harus disampaikan. Pesan utama bahwa Yesus juru selamat manusia yang mengampuni dan memberi kita kehidupan kekal, itu harus disampaikan. Saya teringat dulu semasa saya masih SMA. Ya, masih SMA, saudaraku, masih nggak ngerti caranya menginjil. SMA ya sekolah, sudah. Yang tahunya saya SMA itu ya kimia, fisika, matematika, biologi, dan pelajaran-pelajaran sekolah. Namun saat itu ada kenalan kami yang numpang di rumah, dan cukup lama, selama beberapa bulan, karena kenalan ini cukup sangat dekat, saudaraku. Dia numpang di rumah sampai dia mencari kerja. Dia pengangguran, sudah ngelamar kerja ke sana kemari, tidak diterima, saudaraku. Dia bukan orang Kristen, dia berkeyakinan lain. Setiap kali menulis surat lamaran, dia menulis agama sesuai dengan keyakinannya. Sekali lagi, orang ini bukan Kristen. Saya tidak ngerti caranya menginjil, pokoknya saya ya saat itu saya senang dengan lagu-lagu rohani. Maka zaman itu masih ada tape recorder, ya. Saya punya kaset, lalu saya nyalain, saya putar itu kaset, mulai bersenandung lagu-lagu rohani, saudaraku ya, lagu-lagu Ku dayung-dayung perahuku, atau itu ada lagunya Mengiring Yesus keputusanku, atau juga ada lagunya Siapakah aku ini Tuhan,
jadi biji matamu. Setiap hari saya putar itu lagu, saudaraku ya. Setiap hari sebelum saya berangkat sekolah, pulang sekolah, atau mungkin waktu sore hari. Nah, orang yang menumpang di rumah kami karena dia pengangguran mau tidak mau pasti mendengarkan lagu itu. Saya tidak ada maksud untuk bagaimana mempunyai niat yang buruk, sama sekali tidak. Saya hanya senang mendengar lagu-lagu rohani. Dan setelah beberapa minggu, dia dalam keadaan yang putus asa, sudah hampir sebulan tidak ada orang yang perusahaan yang menerima dia, sampai masuk di jalan bulan kedua kalau saya tidak salah ingat. Dia tiba-tiba mendatangi saya dan dia mengatakan terima kasih. Saya heran, terima kasih apa? Terima kasih karena bisa dengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu Kristen, katanya gitu. Oh ya, puji Tuhan, saya bilang gitu. Iya, karena mendengar lagu-lagu itu membuat saya tergerak hati saya. Saya waktu menulis surat lamaran, saya menulis agama, tiba-tiba ada yang menggerakkan tulis Kristen. Dan saya dalam hati saya, Tuhan, tolong aku Tuhan, seperti lagu-lagu yang sudah aku dengar, tolong aku Tuhan supaya perusahaan ini mau menerima saya. Sebelum-sebelumnya ditulis di dalam surat lamaran itu agamanya bukan Kristen, tapi sering kali mendengar lagu-lagu rohani yang saya putar, saudaraku, maka ditulisnya tergerak hatinya dan dia berdoa, Tuhan tolong aku, dan ditulislah Kristen. Tidak berapa lama dia diterima, saudaraku. Dia diterima di pekerjaannya itu, dia punya pekerjaan yang baru, dan dia keluar setelah menumpang hampir 2 bulan 3 bulan, dia akhirnya keluar dari rumah kami dan bekerja, dan sampai sekarang dia ke gereja mengiring Yesus hanya gara-gara mendengar lagu rohani. Saudara-saudara dapat dipakai Tuhan dengan cara yang berbagai macam. Yang penting pesan itu harus disampaikan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang ketiga, dari kisah yang kita baca dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, ada sesuatu yang khusus, yaitu di ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Waktu saudara mendengar ayat firman Tuhan yang baru saya bacakan, jika teliti maka ada sesuatu, saudara, ada sesuatu. Sesuatu di mana? Sesuatu yang khusus, yaitu kalimat yang demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa kok kepada Petrus itu ditaruh tersendiri? Bukankah Petrus juga murid-muridnya? Seharusnya cukup, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Titik. Cukup sebenarnya. Tapi kenapa kok ada tambahan dan kepada Petrus? Ternyata ada urusan yang belum selesai, saudaraku. Ada urusan yang belum selesai dengan Petrus. Urusan apa itu? Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saudara. Padahal sebelumnya Yesus sudah memberi peringatan, Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus mengatakan, oh tidak Tuhan, sekali-kali tidak, sekali-kali aku tidak menyangkal engkau. Dan faktanya yang terjadi adalah Petrus menyangkal Yesus. Dan ini yang harus diselesaikan dulu. Poin ketiga yang terakhir yang tidak saya sampaikan adalah begini. Kita bersyukur punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, sangat baik, penuh kasih, yang luar biasa kasihnya. Dia bangkit, dia mencari murid-muridnya dan Petrus. Dia tidak mendatangi Petrus terus mengatakan, Petrus kamu salah, Petrus kamu bohong, kamu pengkhianat, Petrus kamu ini omong doang, mulut besar. Petrus, oh tidak. Yesus tidak menghakimi Petrus. Bahkan Yesus tidak membuang Petrus. Yesus mengasihi Petrus. Yesus tidak melihat masa lalu Petrus. Yesus mau memegang Petrus dan mau menata masa depan Petrus. Yesus mengampuni Petrus. Meskipun dosa Petrus sangat-sangat serius mengkhianati juru selamat, saudara. Tapi Yesus
tetap mengasihi Petrus. Yesus mengampuni Petrus. Saudara dikasih Tuhan, poin ketiga yang sampaikan adalah kebangkitan Kristus itu memberi pengampunan. Siapa kita? Semua kita dulunya adalah orang yang berdosa. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, kita diampuni, kita dibenarkan, kita bukan lagi orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan di dalam nama Yesus. Dan kita memiliki jaminan hari depan yang penuh harapan. Petrus terpuruk. Tapi begitu didatangi Yesus, dan Yesus hanya mengatakan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Luar biasa kasih Tuhan. Kepada orang yang pernah mengkhianatinya, bukan dibuang, tapi malah dikasihi. Bukan hanya dikasihi, diampuni. Bukan hanya diampuni, dipercaya. Perhatikan, dikasih, diampuni, bahkan dipercaya. Gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa kasih Tuhan. Kebangkitan Kristus memberi kita pengampunan. Orang yang percaya diampuni Tuhan. Bahkan Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang baru bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan apa yang barusan kita dengar, saudara. Yang baru saja kita dengar. Bahwa kebangkitan Kristus itu melenyapkan ketakutan, memberikan sukacita yang melimpah, sukacita yang besar. Jadi jangan khawatir, jangan takut terhadap kebutuhan hidupmu. Lakukan saja tugas kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Lakukan saja tugas kita. Mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, percaya hidup sesuai firman. Maka yang lain-lainnya kebutuhan kita, Tuhan Yesus yang akan sediakan. Sampaikan pesan Injil. Sampaikan itu. Kita harus menjadi pemberita, bukan penonton. Jangan jadi Kristen katanya, tapi kita menjadi Kristen nyatanya. Biar orang sekeliling kita juga dapat memperoleh berita keselamatan. Dan mereka bersama-sama dengan kita orang percaya diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Luar biasa. Kita bukan lagi orang yang berdosa, kita orang yang dibenarkan. Kasih-Nya begitu besar, mengampuni setiap kita. Kita tidak lagi tinggal dalam dosa, kita tinggal dalam firman, kita tinggal dalam kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu besar. Engkau menolong kami untuk kami melewati hari-hari. Pegang kami Tuhan, tuntun kami ke hari depan yang penuh harapan. Terima kasih untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Engkau hidup di dalam kami. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hal-hal baru, keajaiban Tuhan kerjakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima damai sejahtera sukacita dari Engkau ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.